dari Satgas nanti akan kita minta, namun dari saya tentunya kita minta untuk masyarakat karena Piala Dunia adalah tontonan bersama yang mengutamakan sportivitas dalam hal olahraga. Ya, tentunya kita menonton dengan suasana yang penuh dengan sportif, jangan sampai nanti dikotori oleh hal-hal yang kemudian justru malah merusak dari semangat sportivitas itu, antara lain dengan adanya penyelenggaraan masalah judi yang tentunya itu aturannya sudah jelas bahwa itu melanggar, dan itu tentunya harus dihindari. Saya kira itu. Tak gentar dilaporkan Roy Suryo. Datangi Polda Metro Jaya, Rismon membawa serta buku barunya yang berjudul Monografi Otentifikasi Ijazah Jokowi. Rismon menyebut menggunakan perbandingan foto Jokowi di ijazah dengan foto saat Jokowi menjadi presiden dan cocok. Tidak hanya foto, Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekan-rekan satu angkatannya di UGM. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murti Ningsi, Hardianto, ya kan, Pronojiwo, bahkan Bambang, ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm. Ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan. Rismon meminta Roy Suryo CS menanggapi semua bukti dengan cara ilmiah melalui buku. Rencananya buku monografi otentifikasi ijazah Jokowi ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah tapi belum. Itu sudah tapi belum tuh yang tembok ratapan itu bisa kita tangkap dan kita LP kan, ya. Maka nanti kita akan sampaikan beberapa hal. Ya. Terima kasih, Mas. Saya ijazah Jokowi dipakai untuk persyaratan menjadi presiden di tahun 2014. Lecumanan sudah masuk dalam LP. Nah, apa yang di LP kan? Makanya kami menyesuaikan dengan, silakan Mas. Dengan apa yang sudah kami janjikan kemarin. Nih, Lecumanan ini memang berkali-kali orang ini, ya. Dulu juga ikut dalam hoax. Katanya ada uang sekian miliar diterima saya. Respon tuh mau sedikit baca, agak pinter sedikit. Lihat berita ini. Jelas banget di sini bahwa semua sudah memberitakan, baik media mainstream maupun media-media lainnya. Persoalan dengan Kemenpora sudah selesai. Karena waktu itu ada pada tanggal 26 April dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Lah Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi, nggak punya perasaan, ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas, ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng, Rismon Hasilan Sianipar M. Eng, ya. Harus begitu cara ngucapinnya, karena doktornya palsu, ya. Makanya di sini nggak kami tulis doktornya, nanti kami. Nama utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad, jadi sorotan usai disebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Raffi Ahmad pun menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea untuk memberikan pendampingan hukum
dan meluruskan berbagai informasi yang beredar. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut nama Raffi muncul di persidangan karena diduga pernah menitip barang elektronik ke pihak Blu-ray Kargo. Namun KPK belum mengembangkan hal tersebut dalam penyidikan perkara bea cukai tersebut. Nama Raffi Ahmad mencuat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor. Jaksa KPK menggali keterangan sejumlah saksi terkait aktivitas pengiriman barang dari Amerika Serikat ke Indonesia melalui jaringan Blu-ray Kargo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, saya mohon perkenan rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum. Pemerintah dan DPR RI menyepakati bahwa anggota Polri aktif tetap dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian. Selain jabatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian, anggota Polri juga ditempatkan di kementerian atau lembaga atau permintaan instansi terkait. Selain itu, substansi penting yang disepakati dalam revisi Undang-Undang Polri adalah perubahan batas usia pensiun anggota kepolisian. Dalam aturan baru, Tamtama dan Bintara memiliki batas usia pensiun paling tinggi 59 tahun. Sementara perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi memiliki batas usia pensiun paling tinggi 60 tahun. Adapun bagi perwira tinggi, bintang 4, usia pensiun ditetapkan paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun sesuai kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Presiden. Sementara dalam aturan sebelumnya, seluruh anggota Polri memiliki batas usia pensiun paling tinggi 58 tahun tanpa membedakan jenjang kepangkatan. Yang berikut itu adalah mengenai penugasan Polri di luar struktur yang kita akan kembalikan kepada apa yang dibunyikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 4 bahwa memang tugas Polri itu ada 3. Yang pertama adalah Harkamtibmas, jadi pemeliharaan ketertiban masyarakat. Yang kedua adalah perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Itu yang kemudian kita rincikan pada bidang-bidang itu yang bisa sekali lagi dapat ditempatkan anggota Polri di situ. Ingin bahwa Polri ke depan betul-betul menjadi institusi yang bisa memenuhi apa yang diharapkan masyarakat. Tadi dijelaskan ada 7 isu krusial. Kapolri juga menyebut pendapatan polisi aktif di jabatan sipil dilakukan sepanjang ada permintaan dari kementerian atau lembaga bersangkutan. Tim liputan iNews melaporkan.